Yo yo yo, assalamualaikum, bual bola. Kembali lagi. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Karena kita bahas Euro apa yang cinta dan rahasia? Euro Unita, Bang. Itu dia jawabannya, indah sekali. Tepat, Damar. Selamat datang di Bual Bola. Sebuah inkubasi para pandit sepak bola yang kocak-kocak dan nonton Euro hanya lewat YouTube Vision Plus. Highlight-nya. Bahkan dari TikTok, Bang. Potongan Bahkan TikTok doang dari itu, teman-teman. FYP ya. Oke, hari ini izinkan gue Bajai memandu jalannya laga Bual Bola episode 2 bersama Damar, sang steward Old Trafford. Dilihat dari wajah dan jaketnya, tim kebanggaannya harus kalah, yaitu kalau dari jaketnya sepertinya PSIS Semarang ya kayaknya. Bukan, Bang. Ini jaket Slovakia itu, Bang. Jaket Slovakia ini. Slovakia. Kalah juga sih. Slovakia ya? Juga Slovakia. Cuman kalahnya terhormat. Emang yang kalahnya nggak terhormat siapa? Ganjar. Bang. Jangan. Bapak Hari. Ya, jadi. Lanjut. Mas, oke. Nanti itu urusan operator, apakah Hari bisa masuk di laga. Iya, betul. Di sisi kiri layar saya ada Bintang Pratama, sang Kidman CNN. Wah, ini media ternama di Indonesia yang sepertinya sedang berjuang ya melawan arus namanya industri. Namanya doang ternama, Bang. Oke. Namanya doang. Apa kabar, Bang Bintang? Alhamdulillah. Sudah tahu kalau Torik Halilintar itu haji dari umur 2 bulan? 2 bulan. Saya baru lihat juga di TikTok, Bang. Aduh. Saya baru tahu kalau itu dipermasalahkan, Bang. Aduh, gila. Oke, hari ini kita jangan bahas itu, Bang. Nggak usah bahas itu, benar. Jadi kita hari ini bahas karena 16 besar sudah selesai. Tim-tim major label, tim-tim kesayangan milenial ini pada lolos nih satu-satu. Inggris, Jerman, Spanyol, apalagi Prancis, Portugal, Belanda, itu kan tim-tim major label umuran kita. Sementara tim-tim indie yang digadang-gadang bakal gacor satu persatu berguguran. Memang skenario UEFA ini mulai kelihatan kan ini kan. Gimana? Kalau dari Damar nih, sepertinya dari namanya karena Damar ini kayaknya fans Itali. Gimana? Itali kalah terhormat atau tidak terhormat nih? Itali ini kayak tim mediocre sih kemarin ya, mainnya pas lawan Swiss tuh. Padahal main udah di Berlin tuh tempat mereka juara Piala Dunia 2006 ya kan. Cuman wawasan sepak bolanya luar biasa. Cuma mainnya tuh kayak apa ya? Kayak nggak niat main. Yang kelihatan bagus tuh selama pertandingan lawan Swiss tuh yang gue tonton tuh ya paling Chiesa, Donnarumma, Barella aja yang digadang-gadang pemain tengah terbaik Itali sekarang tuh nggak main bagus. Cuman nggak tahu ya itu karena dia cedera atau gimana kan, karena di menit keberapa dia ditarik tuh akhirnya. Sama ini sih sebenarnya dari berapa tahun terakhir tuh striker Itali ini nggak ada yang gacor nih. Kalau menurut gue pribadi striker Itali terakhir yang gacor tuh ya Luca Toni itu tahun 2006 ya pas menang Piala Dunia. Setelah itu kan sempat ada Balotelli, ada Immobile. Walaupun di timnas ya Balotelli oke lah pas 2012 main bagus Euro 2012, cuman nggak ngangkat juga tuh strikernya ya. Tapi terlepas dari Italia yang mainnya jelek itu, Swiss harus diacungin jempol, mereka main bagus banget. Apalagi Saka ya, si kapten itu yang bisa ngontrol tempo permainan, sama Vargas juga yang gol keduanya juga berkelas banget sih menurut gua. Kalau dari Italia itu. Cuman kalau dari pertandingan lain ya kayak apa ya? Jerman deh, kalau Jerman ya emang udah bagus aja sih Jerman timnya ya. Faktor tuan rumah juga kali ya, mereka bisa main selepas itu dan supportnya kan juga ya karena tuan rumah itu tadi diuntungkan sebagai tuan rumah. Pemain-pemainnya juga bisa dibilang kuatnya ya oke punya lah, dari kiper sampai striker, apalagi bukan banyak, ada beberapa wonderkid yang Musiala, ada Florian Wirtz juga, terus belum lagi ada Toni Kroos di lini tengah kan. Sisanya
di 16 besar kemarin tuh Spanyol mungkin yang juga kelihatan main bagus banget, sempat ketinggalan 1-0 duluan lewat golnya siapa? Gol bunuh diri Lenormand. Cuman mereka nggak panik gitu, mereka tetap bisa menguasain permainan walaupun Georgia juga main semua itu Spanyol ya. Kenapa? Golnya open play semua kan Spanyol itu. Open play semua kalau nggak salah, iya kayaknya. Iya. Dan walaupun Spanyol main bagus juga, Georgia juga nggak bisa dibilang main jelek sih. Apalagi kipernya si siapa, Mamar Diazvili ya. Itu lumayan juga tuh, banyak banget peluang yang bisa diselamatin sama dia. Kalau menurut gua sejauh ini sih itu sih. Dua itu dulu lah. Yang menarik perhatian segitu ya. Kalau Bang Bintang nih Bang, Abang melihat makna dari air mata Cristiano ini apa ini? Gak jelas juga ya. Maksudnya dia udah maksud gue udah sematang itu, menurut gue sematang itu. Penalti gagalnya krusial memang, tapi terlalu drama untuk usia 39 tahun ini. Masih nangis penalti ini kan, apalagi pakai ban kapten. Gimana Bang kalau dari Portugal dulu Bang, lihatnya gimana Portugal nih? Hoki semata atau memang gimana? Oke, kalau dari Portugal ya, oke, dari Ronaldo dulu deh. Dia kan mengakunya dia nangis karena melihat ibunya nangis karena dia gagal penalti. Ya apapun alasannya, dia emang seperti Abang Baji tadi bilang, nggak sepantasnya lah dia nangis itu. Udah pertama dia udah gede dan dia legend juga lah. Kita bisa sebut dia legend ya. Dia hanya karena dia gagal penalti yang sedikit krusial, nggak seharusnya dia nangis gitu, lebay aja gitu. Tapi dari kalau keseluruhan pertandingan, apakah Portugal layak melaju ke 8 besar? Ya mungkin 50-50 juga ya. Slovenia juga tidak main jelek juga gitu loh. Mungkin lebih ke mereka tidak beruntung aja saat ada kesempatannya Benjamin Sesko kalau nggak salah di perpanjangan waktu juga yang akhirnya ditahan sama Diego Costa. Terus pas dia adu penalti pun 3 pendang pertamanya gagal, jadi ya faktor lucknya juga gede gitu loh. Selain Ronaldo, Bernardo Silva sama Bruno Fernandes berhasil, 3 pemain Slovenia gagal, ya nggak beruntung aja. Dan Oblak jadi percuma gitu, dia nahan tendangan penalti Ronaldo di babak pertama perpanjangan waktu, nggak ada gunanya akhirnya gitu kan. Kalau untuk Portugal sih itu ya, 50-50 lah kalau gue ngeliatnya. Kalau match lain yang menarik perhatian apa nih Bang Bintang nih? Match lain dari 16 besar. Gua sebagai fans Inggris melihat pertandingan Inggris sebenarnya yang menurut gua sangat tidak layak untuk lolos ya. Kenapa tidak layak? Ya karena mainnya juga sebenarnya, mungkin kalau tadi Damar bilang Italia mediocre, Inggris juga sama gitu loh. Permainannya sangat bad game good result ya. Ya, bad game good result buat Inggris ya. Gol dari langit gitu kan. Gol Bellingham di menit 90+5 itu. Dan seakan-akan Bellingham jadi pemain terjago di dunia gitu saat dia golin salto ala-ala itu kan gitu. Terus golnya Harry Kane pun bisa dibilang gol gol hadiah juga. Kalau itu kan babak perpanjangan baru dimulai, mungkin Slovakia belum siap. Itu juga Eze tendangannya miss kick kan. Untungnya ada Ivan Toney headingnya juga mungkin ngasal kemana, taunya ada Harry Kane ya. Dan setelah itu kan kalau nggak salah Slovakia juga ngurung Inggris juga gitu. Masih beruntung Inggris gak kebobolan gitu kan. Tapi si Pickford pas full time saya rasa menang juara dunia gitu, selebrasinya agak lebay juga gitu. Mungkin dari 8 tim yang lolos, menurut gue tidak layak lolos itu ya pertama Inggris, kedua Portugal kali ya. Menurut gue agak tidak layak lah sebenarnya untuk lolos gitu. Belgia, Prancis gitu ya, dua-duanya juga main yang nggak bagus-bagus amat juga gitu. Jadi 1-0 juga ya udahlah, gol bunuh diri kalau nggak salah ya gol bunuh diri hitungannya. Terus kalau sesuai prediksi gue di episode yang lalu, Jerman Spanyol akan mudah untuk lolos. Sayangnya mereka harus ketemu di perempat final ya. Harapannya sih gue ngeliat pertandingan mereka berdua tuh harusnya mereka ketemu di final sih sebenarnya. Itu sih. Itu dulu lah. Kalau sebentar sebelum pindah ke hari, Inggris kira-kira langkahnya sejauh mana nih? Karena Euro lalu kan mau dicengin kayak hari ini juga sampai final gitu.
Inggris kira-kira langkahnya sampai mana nih Bang? Inggris kan ketemu Swiss ya. Iya. Itu bakal ketemu Swiss. Swiss Sampai Damar bilang on fire. Swiss lagi main bagus. Secara di atas kertas saat ini harusnya Swiss bisa menang gitu. Cuman tadi yang siapa tadi yang Bang Baji bilang ya, skenario UEFA ini udah kelihatan gitu. Nah, itu dia. Kita nggak tahu apakah kalau Swiss lolos ratingnya naik atau Inggris lolos ratingnya turun gitu kan. Nah, itu kita nggak tahu karena ujung-ujungnya duit nih kan. Cuman harapan gua kalau sebagai fans Inggris ya harapannya Inggris ketemu sama Turki lah semifinal biar Turki yang lolos ke final gitu. Cuman lebih cepat lebih baik lah Inggris gagalnya itulah sebenarnya. Semoga Swiss yang menang sih tapi kalau dari lihat permainan sekarang ya dengan Swiss yang menang. Pengamatan yang cukup bijaksana. Ini pindah ke Harbiu, the top score. Harbiu, gimana menurut Anda sesi Championship Liga 1 Britama nih gimana? Salah dong. Itu beda ya. Salah. Oke. Harbiu. Ini moderatornya agak katro ya Pak Hari ya, maaf ya. Moderator kita agak katro. Ini moderator yang nonton Euro melalui YouTube channel Vision Plus setiap pagi karena malam ngantuk. Harbiu, gimana nih Biu? Match apa yang kira-kira menarik perhatian dan pengen Anda bahas nih dari 16 besar? Anda nonton Euro itu pemain terbaiknya Anang Ma'ruf ya. Anang Ma'ruf Munkar Nakir nih ya. Gimana Harbiu? Match mana nih yang menarik perhatian? Turki Austria. Ini Turki Austria kenapa nih? Saya nggak tahu. Sorry tadi karena memang joinnya belakangan. Anyway, suara saya gimana? Bagus. Dengan mikrofon Changcuters itu top banget suaranya. Nah, lembut seperti es krim Turki. Gimana lanjut? Cuma gue nggak tahu nih begitu ditayangkan biasanya mendem dia. Tapi komentar terus cepat ngomong. Tapi nggak apa-apa. Turki ini satu hal yang saya soroti melawan Austria, ini pertandingan yang seru. Austria itu permainnya menyerang ya. Tapi Turki dengan ini yang saya salut adalah rata-rata usia pemain di Turki itu pemain Turki saat melawan Austria itu kan muda. Kemudian dia juga nggak diperkuat jagoannya tuh. Siapa? Canaglu tuh. Salah Hakan Hakannya aja lah Hakan Hakan syukur tapi Hakan Cuglu itu tanpa dia bisa menang dan dengan komposisi pemain yang sangat muda-muda itu striker itu masih di bawah 20 tahun 2 orang tuh di depan tuh. Saya catat namanya itu ada Guler, Yildiz sama Yilmaz tuh. Susah-susah sih emang. Ada juga pemain tengah yang masih muda Kokcu, jadi nggak heran kalau misalnya habis Euro ini nama-nama pemain Turki ini cukup seksi di bursa transfer lah. Turki Mart ya kayaknya. Turki Mart ini kan. Turki Mart terutama Ardan Galer ya. Itu kan memang di gimana salah saya typo saya. Bang, ini yang nonton anak kecil Bang nanti Bang. Oh iya. Anak Ardan Guler ya. Ya. Ardan Guler Bang. Itu 2 gol Turki itu berawal dari kaki kirinya, mantap sekali memang. Oke. Kalau kayak gitu, kalau moderator boleh beropini sedikit lah ya ini. Nggak boleh sih Bang, harusnya Bang. Kalau dari sudut pandang sineas ya, ini sudut pandang sineas dan dari survei internal Partai Gerindra nih ya memang. Jadi juara Euro tuh bisa jadi Portugal dengan kemenangan seperti Messi dan Argentina di Piala Dunia tahun lalu. Kita bisa lihat teasernya dengan Diogo Costa yang 3 kali save dan FYP di TikTok. Mungkin skenario UEFA kalau saya baca-baca dari dari tren-tren sepak bola sekarang, karena Messi dan Ronaldo ini pengen good ending lah, pengen happy ending seperti di Delta Masas ya. Oke, itu hiraukan saja skenario itu. Sekarang kita fokus ke pemain menurut nama-nama besar gak terlalu bersinar segitunya lah yang digadang-gadang Mbappe, Bellingham. Kita lihat di jajaran top skor dan top assist justru nama-nama yang nggak kita kira sebelumnya gitu. Yang kontender di atas sekarang kan Cody Gakpo. Memang
Liverpool ini enggak usah ya. Jadi menurut kalian nih yang udah mulai yang mulai bersinar dan akan menjadi seksi di bursa transfer musim duren mendatang nih siapa nih kira-kira, ada nggak satu nama? Maya Estianty. Bukan dong. Itu Salah seksi dong. betul. Tapi bukan dia Gimana? juga yang nyanyi ya. Satunya ya. Iya, Kalau Mulan. gue mau boleh beropini, boleh nih Bang ya? Saya Boleh, beropini duluan ya. Boleh. Kalau buat top skor kayaknya gue akan mendukung on goal kayaknya. Karena sampai sekarang on goal adalah pencetak gol terbanyak di Euro. Gitu. On goal. Bahkan VAR gol yang diambil oleh VAR pun lebih banyak juga angkanya dibandingkan gol-gol dari pemain. Nah, kalau nggak salah pemain Slovakia juga ada yang top skor 3 gol. Terus dari Cody Gakpo juga 3 gol. Musiala juga kalau nggak salah 3 gol juga. Georgia ada 3 gol juga. Nah, Georgia ya rata-rata cuma 3 gol gitu. Jadi kayaknya walaupun ada yang top skor, mungkin angkanya nggak akan signifikan gitu. Beda kayak dulu kita pernah ngerasain Ronaldo fenomeno yang berapa 9 gol ya? Atau ya, kayak gitu-gitu. Jose yang kayaknya nggak kebayang di ajang-ajang sekarang tuh orang bisa golin segitu ya di ajang dunia ya. Ya, karena menurut gua sepak bola udah terlalu rapih kayaknya. Ya, karena menurut gua ya tadi mungkin nyambung sama yang Damar bilang ya. Bukan hanya Italia mungkin yang strikernya kurang bagus. Kayaknya hampir semua tim di yang Piala Eropa yang masuk 16 besar ini striker 16 besar dan 8 besar ini strikernya nggak ada yang benar-benar bersinar. Hanya Harry Kane mungkin kalau gue bisa bilang yang memang dia top skor Bundesliga. Yang lainnya di Jerman full crew gitu kan, full crew nggak terlalu ini. Di Spanyol pun Morata ya Morata gitu, nggak spesial juga gitu kan. Portugal Ronaldo ya kalaupun tadi Baji bilang skenario-nya adalah Portugal menang, nanti yang kalau Ronaldo main masih seperti sekarang gitu ya, dia belum cetak gol sama sekali kecuali penalti, dia adu penalti, ya tetap aja dia akan di bawah bayang-bayang Messi, karena pas Piala Dunia 2022 kan Messi hampir golin terus kan. Di setiap pertandingan dia hampir golin terus. Nah, kalau Ronaldo enggak sampai sekarang itu. Jadi kalau Portugal menang belum tentu Ronaldo akan dapat kredit seperti Messi dapat kredit di 2022 kalau kata gua. Betul. Dan tadi balik lagi ke strikernya tuh nggak ada di Euro ini, bahkan Harry Kane pun nggak bersinar sebegitunya gitu. Makanya kayaknya kalau apakah ada top skor di Euro yang akan jadi harganya akan naik di bursa transfer, kayaknya sih bukan striker ya, bukan jadi acuan gitu menurut gua. Kalau Damar ada nggak pemain yang menarik hati sepanjang Euro berjalan ini? Yang mungkin sebelumnya nggak tahu main di mana terus tiba-tiba wow, atau enggak yang sebelumnya mediocre aja terus sekarang keren juga nih mainnya di timnas, itu ada nggak nih nama-nama seperti itu? Kalau gua sih ngeliat dari kalau event-event gede gini lebih seneng lihat pemain mudanya sih kalau gua. Nah, kebetulan kan di Euro ini pemain-pemain muda malah untuk Turki ya. Di Jerman ada Jamal Musiala, top skor 3 gol, terus di Spanyol juga ada Lamine Yamal kan ya, yang 2 assist kalau nggak salah, dan dua-duanya red mark dia banget kan assistnya tuh, dan dua-duanya ke Fabian Ruiz juga kalau nggak salah. Terus di Turki pun ada si Arda Güler tuh golden boy-nya Real Madrid. Cuman terlepas dari wonderkid itu, yang patut diacungin jempol sebenarnya tuh Granit Xhaka. Setelah dari Arsenal mainnya jadi kayak levelnya tuh level up banget si Xhaka tuh, main dari Leverkusen terus di Swiss juga kendalin permainannya oke juga, dan dia tuh nggak salah 2 kali man of the match ya pas fase grup tuh si Xhaka. Terus kalau ngomongin striker juga sebetulnya paket sih, dari kata Bintang nggak banyak yang bersinar. Yang striker jago aja yang diperkirakan atau diharapkan bakal main bagus gitu ya. Kayak selain nama-nama besar kan ada Rafael Leo deh tuh, yang pemain yang katanya di Milan harganya mahal banget kan.
banyak. Gol belum, assist juga belum. Terus ada juga Mbappe juga kok sejauh ini mainnya apa ya, bisa dibilang Jelek. kurang ya. Gol 1 doang dan via penalti lagi kan itu juga, dan nggak terlalu apa ya, nggak ngasih kontribusi yang besar juga ke timnya, ke Prancis. Terus di luar itu ada Benjamin Sesko juga sempat dibilang striker muda berbakat lah, diincar banyak tim Liga Inggris, cuman ternyata di Euro ini ya nggak bisa banyak apa namanya, memamerkan skillnya atau ketajamannya itu masih kelihatan kurang gitu. Apalagi pas lawan Portugal kemarin kan juga dia ada 2 kali chance gitu kan, yang benar-benar udah 1 lawan Diego Costa, tapi mental semua tuh. Jadi kayak apa ya, kayak striker di Euro ini agak kurang aja nih. Tapi yang striker mungkin yang sekarang masih main dan mungkin berpeluang jadi top skor ya Cody Gakpo dari Belanda ya. Tadi kita juga agak skip tuh ngebahas Belanda di pertandingan di ronde 16 besar. Padahal kalau dilihat Belanda ini level up juga dia dibanding dari fase grup. Terus pas kemarin lawan Rumania, permainannya sih jadi lebih bagus ya. Ya, menurut gua itu sih yang improve dari grup ke knockout tuh memang Belanda ya. Dan Cody Gakpo mulai menunjukkan. Cody Gakpo kalau gua nggak salah di ajang Piala Dunia apa Euro lalu juga salah satu top skornya Belanda kan? Ya kalau nggak salah ya. Iya. Di Piala Dunia kalau nggak salah di top skor Belanda. Piala Dunia kan, makanya disikat Liverpool. Rebutan sama MU tuh. Udah. Ya bahas klub dulu lah. Bahas negara dulu. Bapak Hari udah senyum-senyum tuh deh. Oke, Harbio. Kan nih balik lagi ke Ronaldo nih, Harbio. Tadi Bang Harbio top skornya belum datang nih. Minggu lalu kritik Anda cukup keras untuk Ronaldo. Nah, di 16 besar ini Ronaldo udah gagal penalti, nangis di usia 38. Ini Anda lebih percaya air mata Ronaldo apa rezim ini bisa membawa Indonesia lebih maju nih? Di mana baru juga 2 episode. Baru 2 episode pelan-pelan, Bang. Oh iya. Kayaknya memang jumlah donasinya gede itu sebagai donatur di UEFA, dia itu nggak nyetak gol, rugi dong. Rugi. Ya saya ini udah gimana ya, tolonglah Portugal kalau misalnya ingin kemenangan yang mulus, karena Portugal secara di atas kertas itu komposisi pemainnya paling lengkap, khususnya dari lini tengah sampai ke depannya, kecuali Ronaldo satu. kecuali dia. Karena jadi banyak meme-nya lah ya, ada gambar Ronaldo yang digendong pakai pakai tanduk sama teman-temannya itu, pakai dalam gambar kartun ya, kurang lebih potretnya gitu. Dia tuh digendong sama teman-temannya buat ngangkat nama dia, dan memang momentumnya juga udah nggak pas buat Ronaldo untuk melanjutkan sepak bola di level yang intens begini nih. Ini sepak bola modern zaman sekarang itu udah mainnya itu udah stamina. Anda dapat bola sebentar aja, yang ngerubungin Anda bisa 2 atau 3 orang. Usia 39 tahun mampu nggak tuh begitu tuh, ketika dia nerima bola dan harus, karena kita juga banyak juga kan lihat highlight Ronaldo, kontrol bolanya juga udah berantakan lah. Kemudian juga tendangannya dari berapa ratus tendangan bebas baru masuk cuma 1 gitu. Oh nggak salah statistiknya terakhir itu ya. Jadi sudahlah, daripada nangis mendingan Ronaldo era is over ya. Udah harus selesai ya. Sudah harus selesai. Cuman Babang satu itu memang sepertinya tidak ingin sirik sama yang satunya, kan eranya berakhir dengan Piala Dunia. Babang satu itu sepertinya iri, pengen juga
hilang di apa ya, di puncak tertinggi sepertinya. Cuman ini menurut gua berpengaruh ke cara bermain Portugal yang masih ada unsur pengen ngasih panggung ke Ronaldonya, jadi tidak memainkan gameplay yang sesungguhnya gitu. Padahal kan secara secara kualitas di lapis keduanya kan sebenarnya bagus kan ya, masih ada di prime, masih di umur-umur prime gitu ya. Tapi sepertinya masih mencoba mentarget Ronaldo untuk coba golin, dan itu malah menjadi jadi duri dalam daging seperti Ronaldo ini ya di Portugal ya. Jadi ibarat Ronaldo itu presiden, tapi dia adalah presiden yang nggak nasionalis dia. Dia memaksakan. Misalnya siapa kalau di Indonesia? Coba sebut nama Anda. Nggak berani dong saya. Ini kan sepak bola ini, bukan. Tapi kalau boleh saya ngomong sedikit soal Ronaldo. Silakan Mas Damar. Silakan Mas. Tapi terlepas Ronaldo kemarin gagal penalti terus nangis, kita harus ngacungin jempol lah, mentalnya masih kuat, dia masih bisa ngambil tendangan pas adu penalti loh. Itu menurut gua dengan dia yang pertama gagal terus nangis setelah ngeliat ibunya gitu kan katanya, terus dia masih berani ngambil tendangan penalti. Menurut gua emang mental itu sih sebenarnya Ronaldo tuh yang dibutuhin, mental dari Ronaldo lah. Kalau Harvey kan bilang minggu lalu kalau untuk mengangkat moral ya, kalau ini mungkin ngangkat mental keberadaan Ronaldo. Walaupun kalau dari sisi permainan sih ya emang agak sayang aja ya, Portugal tuh pemain tengahnya udah maksudnya ya bagus-bagus banget. Dan di belakang Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, itu kan mereka yang biasa ngasih umpan-umpan terobosan. Cuman sementara Ronaldo ini agak susah nih di umur-umur berapa? 38, 39 ya Ronaldo ya. Dengan main bola-bola terobosan gitu. Makanya kan banyaknya sekarang Portugal bola-bola crossing umpan lambung langsung ke mana? Ke penalti untuk Ronaldo sih. Itu aja paling. Oke, di 16 besar nih ada yang belum kebahas belum sini? Udah semua Prancis. Apa? Belgia Prancis jarang Prancis. Karena memang kalau menurut gue itu pertandingan yang kurang asik ya. Mungkin salah satu pertandingan yang paling membosankannya itu kali. Prancis. Padahal kalau dilihat dari status, dua-duanya tim bisa dibilang tim mentereng. Prancis juara Piala Dunia 2018, Belgia juga generasi emas, walaupun nggak pernah ada prestasi ya. Anda jangan bilang generasi emas, nanti didamprat sama De Bruyne. De Bruyne tidak suka dibilang generasi emas. Nah, yang jadi highlight dari pertandingan itu justru malah si De Bruyne yang marah-marah ke wartawan kan. Pertandingannya nggak ada yang peduli. Malah yang FVP konversinya ya. Iya. Itu bisa pertandingan itu. Bisa dipahami kemarahan De Bruyne, sebenarnya bisa dipahami karena memang mungkin dalam hati dia juga merasa bahwa skuad di era sekarang di Belgia sebenarnya unggul-unggul, tapi ya pencapaiannya sampai situ-situ aja. Ketika disenggol sama wartawan bahwa ini adalah ini akhir dari golden generation-nya Belgia ya, De Bruyne sebagai yang salah satu yang ngangkut Belgia 10 tahun 10 tahun terakhir ya, ini juga sih cukup layak sakit hati juga sih dengan pencapaian Belgia. Nah, Musiala nih kita gimana? Pertandingan Belanda Rumania juga tadi nggak dapat porsi banyak. Kan lanjut aja nggak apa-apa. Ya, ada yang mau dibahas lagi dengan Belanda nih? Rumania sedikit anti klimaks sih sebenarnya. Iya. Karena dia di fase grup juga lumayan mainnya kan. Itu kan grup yang semua timnya dapat 4 poin kan ya?
Rumania tuh. Iya yang Ya kan, Rumania, Ukraina, Belgia sama satu lagi apa ya? Itulah pokoknya. Ya Rumania agak anti klimaks sebenarnya di pertandingan lawan Belanda itu. Atau entah Belandanya tadi yang Damar bilang Belandanya yang step up dari fase grup yang busuk tiba-tiba di fase knockout main lebih bagus, atau makanya lawannya Rumania yang kan ada satu momen yang si kipernya malah ngeliatin sepatu yang dilempar sama fans itu, akhirnya dia kebobolan gol kedua atau gol ketiga gitu. Jadi anti klimaks sih sebenarnya kalau si Rumanianya, kalau kata gue. Harapannya kan mungkin Rumania bisa ya nggak 3-0 lah gitu loh. Melihat tapi kan memang Belanda yang isu dari tim-tim indie atau tim-tim yang underdog dan bersinar itu memang ketika masuk fase knockout ternyata mentalnya belum segitunya kan. Itu di tataran ini, isu ini kan di tataran tim negara dan klub tuh biasanya kayak gitu. Memang ada tim yang memang bersinar, tapi fase knockout tuh another game of the competition kan, pasti secara mental, secara atmosfer, secara ini gue kalau kalah ya pulang, maksudnya go win or sekali main kalah ya, sekali main kalah go home kan. Iya. Itu yang mungkin belum dipunyain tim-tim yang kelas 2 tapi bersinar, makanya yang masuk ke 8 besar nantinya ke 4 besar sebenarnya itu lagi gitu. Nah, kalau Musiala kan ini sebenarnya udah mulai menunjukkan dirinya apa ya, akan jadi man of the turnamen kayaknya ya, akan calon man of the turnamen. Ini Bung Nesta loh, namanya Nesta. Bung Nesta punya pandangan sendiri nggak terhadap apa namanya Jamal Mirdad nih, gimana? Ya Bang Jamal ini potensial, tapi ke depan juga ini ala-ala Munchen ya. Kayaknya juga namanya di bursa transfer nggak akan terlalu seksi karena pemain yang udah di Munchen tuh rata-rata loyal gitu, apalagi kebangsaannya Jerman gitu. Mungkin dia akan jadi penerusnya Muller kan, karena posisi kurang lebih sama kan. Nah, Thomas Muller juga udah terlalu senior. Jadi akan sangat tentu potensi dia sebagai top pemain top di turnamen ini sangat kemungkinan, apalagi didukung dengan posisi dia yang kuat lah sebagai tuan rumah, main di tim tuan rumah, kemudian juga komposisi Jerman juga masih sangat imbang, sama lah seperti dulu di mana Jerman itu selalu nggak ada pemain yang sangat unggul, tapi kalaupun unggul itu juga berkat kekompakan lah. Dulu itu kan mungkin nama Musiala bisa naik walaupun nggak akan sebesar kayak Miroslav Klose, karena posisi juga kan Klose striker pada masanya kan. Namanya naik, cuma Klose juga naik kan bukan karena dia hebat kayak Ronaldo, tapi karena memang permainan dengan Jermannya juga bagus gitu pada masanya. Jadi yang dia bukan pemain yang unggul sendiri. Kelihatannya Musiala juga seperti itu. Dan di usia yang sangat muda ini menjanjikan lah, tapi namanya yang kayaknya sih untuk di bursa transfer nggak akan terlalu banyak pergerakan, kecuali yang ngincer itu tim-tim kayak Real Madrid atau Barcelona gitu. Karena kalau misalnya udah di Munchen kayaknya orang nggak kemana-mana deh. Bisa jadi. Nah, memang kalau lihat tuan rumah ini banyak faktor ya untuk kenapa Jerman ini kemungkinan bisa mencuri panggung Euro. Pertama, dia tuan rumah, terus dia punya Musiala yang mencuri panggung Mbappe sebenarnya di gelaran kali ini, dan mungkin publik Jerman juga pengen ngelihat Toni Kroos happy ending ya di karirnya, karena dia klub retire. Kayaknya kalau sekarang dia retire-nya adalah juara dan tuan rumah, kayaknya se-Jerman sampai jurusan sastra Jerman Unpad ikut bangga sepertinya ya. Jadi ya dalam hati kecil yang memang melihat sepak bola ini dari sisi drama dan sinema nih, kayaknya kalau Jerman juara ini juga ya top juga ya. Kalau bintang nih selain Inggris sebagai yang
tim yang didukung secara default. Kira-kira yang memang langkahnya mulus sampai final siapa nih yang cukup meyakinkan di 16 besar? Ini udah sempat gue jawab di episode yang sebelumnya ya. Gue menjagokan Spanyol dan Jerman gitu. Dan dua-duanya terbukti mereka lolos ke perempat final. Cuman lagi-lagi sayangnya mereka ketemu di Awal-awal pertandingan perempat final gitu. Iya, mereka harus ketemu di awal-awal. Jadi ya gue merasa siapapun yang menang pertandingan antara Jerman dan Spanyol kemungkinan besar akan memenangkan kompetisi. Juara. Ya kemungkinan ya melihat konsistensi di atas kertas grup, ya. Ya, dan kemenangan meyakinkan mereka di fase 16 besar gitu. Jadi kayaknya dua tim itu yang paling dalam tanda kutip paling layak lah untuk jadi juara gitu loh. Di bracket situ ya, di bracket situ kan ada Jerman, Spanyol, Prancis sama Portugal gitu ya. Paling mungkin nanti kalau skenario-nya tadi yang dibilang Bapak Fajar itu mungkin Portugal akan masuk semifinal. Mungkin akan melawan pemenang antara Jerman dan Spanyol, tapi kayaknya nggak akan mungkin menang kalau Portugal yang lolos ke semifinal untuk lawan antara Jerman atau Spanyol lah gitu. Gue sih mendukungnya Jerman dan Spanyol ya, antara dua itulah. Tapi harapan kalau yang tadi kita sebagai fans Indian ya, sekarang harapan kita hanya di Swiss dan Turki kan. Tapi di antara dua itu gue makin Turki sih. Semoga finalnya masuk Turki, masuk final aja kayaknya. Biar bisa balik kalau Damar Turki gitu. Kalau Damar yang dijagokan siapa, tapi yang diramalkan siapa nih untuk melesat ke final lah? Sebenarnya sama kayak Bintang ya, Jerman sama Spanyol. Cuman sayangnya ketemu di perempat final, jadi final kepagian ini dua tim kan. Keduanya main stabil, permainannya nggak jelek gitu. Terus jumlah golnya juga Jerman 10 gol, Spanyol 9 gol. Dari sisi defense juga kuat Jerman dan Spanyol. Jerman kalau nggak salah baru kejebolan cuma 2, Spanyol 1 kan. Cuman kalau harapan gue sebenarnya ya harapannya Jerman. Tapi mungkin kalau dari realita ya yang bakal melaju jauh tuh malah mungkin ya Spanyol sih. Karena Spanyol itu secara squad itu konsisten. Itu ya secara permainan konsisten, secara squad juga ya melengkapi lah semua pemain-pemain Spanyol tuh dari belakang sampai depan. Dan ini kan juga sebenarnya jadi ajang pembuktian Spanyol era baru ya, udah bukan era tiki-taka lagi, terus permainannya jadi lebih hidup walaupun emang mereka masih ngandelin ball possession sih. Cuman gaya mainnya udah nggak kayak Spanyol tahun-tahun 2008, 2010 atau 2012 yang tiki-taka banget kan. Tiki-taka dan punya target man ya. Beda lah, bukan dari Spanyol yang kita kenal sama ini. Ada juga laga yang dua-duanya dalam posisi psikologis percaya diri nih sebenarnya di 8 besar, yaitu Belanda lawan Turki. Nah, ini kan dua-duanya sebenarnya yang satu Belanda lagi improve di babak knockout, Turki sebagai tim indie yang secara permainan masih stabil ini ya, menguasai laga. Ini kalau Bung Nesta atau Bung Bintang atau Bung Damar nih, siapa yang mau lihat meramalkan gimana nih Belanda, apakah akan lebih dominan karena dia memang dari awal sudah tim-tim major label, atau misalkan Turki yang udah kadung masuk knockout nih, kagok edan bisa menaklukkan Belanda justru. Bintang dulu deh, gimana Bintang laga tersebut nih ramalannya? Kita mendukung timnas pusat ya harus ya, gitu kan. Kita kan timnas, kita kan timnas cabang nih, timnas Indonesia kan cabang, pusatnya kan Belanda, jadi harusnya kita dukung timnas pusat gitu loh. Apalagi ada agar sepak bola Belanda makin maju, ada res-resan ke Indonesia lagi gitu ya. Iya gitu kan, cuman itu gue berharapnya Turki bisa melaju lebih jauh gitu kan. Kayak ini generasi yang mungkin ini
pertama kalinya lagi sejak 2002 kali ya Turki dapat sorotan yang lumayan gede itu di ajang kompetisi internasional ya kan 2002 zaman mereka sampai pas dilatih Syukur. Gus Hiding itu kan mereka sampai ya karena syukur dan Rustu Rekber dan lain-lain gitu kan Hasan Sas. itu ya masuk semifinal ya atau dalam besar ya pada 2002 itu kan juara 3 kan nah itu sekarang baru sarap lagi lah Bung Lesta mantap. ada apa namanya untuk pertama kalinya lagi sejak 2002 Turki disorot banget tuh loh. Nah harapan gue sih Turki bisa berbicara lebih banyak lah di pertandingan lawan Belanda. Cuman mungkin harus realistis juga ya secara kualitas permainan ya Belanda bukan Austria gitu loh. Walaupun Austria mengalahkan Belanda di fase grup ya, cuman Belanda juga nggak boleh dianggap sebelah mata lah kalau untuk melawan hanya dalam tanda kutip hanya melawan Turki ya. Jadi gue sih mendukungnya mungkin Belanda yang akan melaju ke semifinal dan melawan pemenang antara Inggris dan Swiss. Apa yang menjadi kritik buat skuad Belanda sejauh ini nih? Apakah sisi belakang rapuh kah atau nggak punya filosofi bermain kah? Gimana Belanda? Anda melihatnya nih, Bung Bintang? Gue bukan coach Justin yang pemerhati timnas Belanda, gue juga bukan Aldo yang penggemar tim Ajax gitu ya. Tapi yang gue lihat di sosmed itu tim Belanda sekarang kebanyakan pemainnya adalah pemain-pemain di Liga Belanda. Gitu. Mungkin hanya Tijani Reinder, hanya Cody Gakpo, Malen, sama Van Dijk mungkin yang emang nama-nama besar di klub di luar Liga Belanda gitu ya. Sedangkan yang lainnya tuh mayoritas banyakkan pemain yang memang bermain di Liga Belanda gitu. Yang kita tahu sendiri Liga Belanda kan bukan major label lah di Eropa pun ya. Hitungannya ya. Major label kan Inggris, Italia, Jerman, Spanyol gitu kan. Jadi kalau melihat Ronald Koeman yang mempercayakan timnas pada pemain-pemain yang Liga Belanda doang gitu, itu emang susah juga gitu loh. Kecuali kalau emang dia nggak ada pilihan lain ya, dia nggak ada pilihan mana emang ya adanya pemainnya ini doang gitu loh. Gitu kan. Iya, Memphis Depay aja masih main terus. Iya, Memphis Depay masih main, Wout Weghorst aja masih main gitu kan, Weghorst itu kan yang kita di MU aja mainnya kurang banget gitu kan. Jadi menurut gua ya itu apa namanya kualitas pemainnya agak sedikit timpang lah kalau menurut gua. Dia nggak terlalu mungkin kebanyakan diambil sama timnas Indonesia kali, gue nggak tahu juga ya. Mungkin kalau Tom Haye masih ada di kita mungkin dipanggil kali sama Ronald Koeman gitu ya. Tapi karena di kita ambil jadi ya pemainnya habis sih doang. Justin Hubner juga bagus itu dilepas ke Indonesia. Apa ada di pikiran Belanda gitu lah melepas main-main sekelas Ragnar Uratmangun gitu ya kan. Itulah. Kalau dari gua mungkin dari Harbiu atau Damar ada yang beda. Gimana Harbiu dan Damar ada Belanda kan salah satu yang punya kans juga lah kalau dilihat dari materinya ya. Belanda nih gimana Belanda kansnya nih? Nesta, Harbiu. Baik, kalau dari saya Belanda ini menurut saya ya bukan rapuh di belakang, juga bukan tumpul di depan, tapi di lini jangkarnya tuh yang diisi pada pertandingan lawan Romania kemarin diisi oleh Reinders dan Schouten. Ini adalah dua pemain yang memang bukan pemain-pemain yang top main di liga, mainnya masih di Liga Belanda juga kan setahu gue. Dan konsistensinya utamanya terhadap passing ya, itu juga masih kurang lah. Sempat lihat kalau nggak salah di salah satu pertandingan di Euro juga antara Schouten dan Reinders itu pernah passingnya itu di bawah 70% akurasinya. Padahal mengingat posisi dia di tengah itu kan pilihannya banyak gitu ya. Jadi lemahnya ada di dua jangkar itu, dan pemain jangkar menurut gue di sepak bola modern adalah pemain yang sangat penting karena sepak bola modern itu mengandalkan serangan itu lewat bola-bola recovery, bukan bola-bola yang
disusun secara rapi dari belakang ke depan terus gol gitu loh. Tapi memang bola-bola yang rebutan aja dulu di tengah, nanti begitu bolanya mental, posisi formasi masih berantakan, baru ada peluang di situ. Kalau misalnya nyusun serangan secara rapi itu agak susah deh, kecuali lewat sayap ya, bola-bola crossing. Nah itulah kayaknya Belanda akan lemah di situ. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari lini belakang dan lini depan sih secara kualitas pemain masih oke lah. Nah ini juga jadi pembuktian juga buat Turki tadi yang lanjut yang tadi, kalau misalnya emang nama-nama pemain atau sepak bola Turki itu pengen naik level kayak 2002 yang waktu juara 3 itu lagi, di mana ada nama-nama besar Hakan Şükür, Hakan Şaş, terus kemudian di era-era berikutnya juga ada nama-nama lumayan yang kayak Nihat Kahveci gitu-gitu. Itu mungkin dia harus bisa mengalahkan Belanda. Kalau misalnya bisa mengalahkan Belanda, gua rasa nama-nama kepercayaan dirinya terus terisi ya. terisi, dan nama-nama pemain itu juga akan semakin jadi sorotan. Semakin dia bisa bermain di tim yang besar dan bisa menunjukkan kualitasnya di tim besar, di klub besar lah misalnya, ke depan ya itu juga akan meningkatkan sepak bola di Turki gitu loh. Ya sama lah kayak Mesir pada masanya ketika Muhammad Salah itu bisa mengangkat nama Mesir, yang angkat kan cuma Muhammad Salah doang. Walaupun pada aslinya Mesir sendiri nggak bagus-bagus amat kalau misalnya main di kancah internasional gitu. Cuma nama Salah itu bisa jadi pengangkat sepak bolanya lah kurang lebih. Nah Turki potensi kayak gitu dan nama-namanya lebih banyak daripada Mesir. Ya menarik, benar. Nah kalau dari Damar nih, Inggris kemungkinan bisa meneruskan euforia kemenangan dari langit di 16 besar nggak nih? Apa ya Inggris being Inggris aja, mainnya tetap turun lagi gitu misalkan. Ngelihatnya lawannya Inggris tuh kan Swiss ya. Swiss tuh kan ya sama kayak Turki lah posisinya, pengen shining kan. Inggris nih bakal loyo apa malah karena gol salto Tsubasa kemarin ini jadi percaya diri nih. Inggris tuh dari setiap turnamen tuh hitungannya menurut gue tuh tim overrated mereka. Lalu merasa tim yang paling jago, walaupun ya sebenarnya emang bagus, cuman nggak sebagus itu Inggris. Nanti ya lawan Swiss, mereka kan yang pasti nih mereka tuh bakal kehilangan siapa, Mark Guehi ya. Backnya kan itu menurut gue itu sih kerugian buat Inggris di laga nanti, karena secara statistik tuh dia ini si Guehi itu defender dengan jumlah ball recover terbanyak, kalau nggak salah menurut catatan Euro tuh UEFA Euro 37 kali mereka. Terus kalaupun Inggris mau maju, mau menang, harusnya sektor kiri mereka tuh dimenahin. Bek kiri mereka sama sektor pangan sih menurut gua. Waduh. Sektor pangannya ntar makan fish and chip mulu tuh Pak. Di sektor kiri kan mereka sebenarnya punya Luke Shaw ya. Cuman masih kekeh aja mainin Kieran Trippier gitu. Pas kemarin lawan apa? Slovakia ya? Slovakia. Kalau Slovakia itu kelihatan Trippier kayak nggak nyaman gitu dia. Karena kan dia sebenarnya back dengan utama itu kan ya. Untuk melepas crossing tuh jadi kayak agak ketunda gitu nggak sih, dia jadi harus mengubah posisi lagi, terus kasih crossing ke kotak penalti, itu kan jadinya jadi nggak efektif aja. Padahal di sektor kirinya tuh di bek kiri ada Luke Shaw, terus Phil Foden juga nama besar, mainnya gacor, terus pemain terbaik nggak sih dia musim lalu 23-24 kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Iya PFA. Oh muda ya. Bukan yang pemain terbaiknya ya? Ya pokoknya dapat award lah. Juga ya. Cuman nggak pas di Inggris ini dia agak kurang juga mainnya malah. Kalau Bellingham oke lah, masih bisa dibilang terlepas dari kata bintang gol dari langit, cuman Bellingham itu mentalnya itu yang kelihatan banget maksudnya.
ibaratnya lo udah menit di 30 detik lagi kalah, lo ngegolin dengan cara yang nggak biasa itu butuh mental yang nggak biasa. Betul. Ya, emang mungkin sepanjang turnamen ini kan dia baru cetak 2 gol dan sebenarnya permainannya nggak bagus sama, tapi mentalnya itu menurut gua emang mental juara si Bellingham udah ketempa di Real Madrid kan. Tapi Swiss lagi-lagi bukan tim ecek-ecek lah, ngalahin juara bertahan, terus mainnya juga rapi dan ada si Granit Xhaka itu kapten sekaligus jenderal lapangan tengahnya kan. Ini peran Xhaka tuh penting banget nanti di laga lawan Inggris nanti. Menurut gue itu sih. Oh sama Oke. satu lagi, Apa tuh? masih ada Xherdan Shaqiri di Swiss, spesialis turnamen-turnamen besar dan Iya. gol-gol cantik. Gol-gol boom. Iya. Iya. Jadi emang secara data dari ini ya, dari Badan Intelijen PKB pimpinan Muhammad Iskandar itu memang Bukan Pak, ini golnya data yang kemarin bocor Pak, yang di kertas itu Pak. gol salto Bellingham ini adalah gol salto pertama kali di ajang internasional setelah gol salto Widodo Cahyono Putro nih. Waduh. Ngarang nih. Tapi emang ngarang. Ngomongin gol indah nih, ngomongin gol indah. Sejauh ini sampai 16 besar selesai, gol mana yang potensial jadi goal of the tournament? Mulai dari Bang Nesta nih. Apakah Ardan Güler kah? Apakah Bellingham? dari momennya Bellingham kali ya. Karena momentumnya hampir kalah terus jadi menyamakan kedudukan. Tapi baik lagi gue mau ngomongin soal Inggris dulu deh, gue gatel juga sebenarnya belum sempet. Kalau gatel digaruk, bukan ngomongin Inggris. Ini Inggris. Tadi Abang Bintang sama Bang Damar sempat bilang masih menjagokan Spanyol, Jerman, Inggris. Gue sekarang boleh nggak gue pasang Inggris deh. Football is coming home. Juara Euro 2024. Boleh. Juara harapan. Harapan apa analisis nih? Ini harapan tapi juga analisis, lebih banyak faktor harapan ya, karena harapan bagaimana Southgate akan memasang formasi serta memasang pemain-pemain yang tepat gitu loh. Dari kemarin masalahnya itu aja soalnya. Kali ini ya catatan di lawan Slovakia ini beberapa orang mengkritisi kenapa yang main Kyle Walker bukan Trent Alexander-Arnold misalnya begitu. Kemudian tadi Om Damar juga bilang Kieran Trippier yang dimain sisi kiri, kemudian Phil Foden juga belum rapi mainnya walaupun di Manchester City bagus. Jangan-jangan ini antara Phil Foden sama Kieran Trippier nggak padu nih, karena di Manchester City mungkin di kiri itu setahu gue Foden itu lumayan dimanjain karena overlap kirinya itu sering ngedistraksi backup posisi kiri pemain bertahan lawan di sisi kanan, berarti ya di sisi kanan bertahan Foden kan di kiri. Nah itu mungkin kayak gitu. Declan Rice juga ini kan posisi antara Foden sama Declan Rice deketan juga kayaknya nggak padu nih. Nah ini kalau misalnya bisa padu nih, karena secara kualitas individu bagus-bagus semua di atas kertas mungkin nomor 1 kali ya, paling unggul. Secara di atas kertas gue bilang paling unggul nomor 1 itu Inggris, kedua Portugal, dua-duanya tapi Memble nih. Ya gitu. Oke. Analisisnya masuk akal juga nih. Nah, kembali lagi ke gol indah lah ini untuk penutup episode ini. Bintang yang potensial menjadi goal of the tournament udah ada belum sejauh ini? Ada Güler masuk di fase grup pas lawan Georgia ya, itu masuk. Fulkrug di laga pertama kalau nggak salah itu juga tendangannya roket sekali juga. Shaqiri juga yaitu dia memang selalu cetak gol indah ya, yang kata Damar tadi dia cetak gol indah di turnamen. Cuman siapa yang tahu tuh nanti Ronaldo kalau di perempat final
cetak salto golnya Salto gol of the 2 tournament kaki juga. kan dia ternyata kayak Gol sama head. Salto tanpa kaki juga bisa kan ya? pakai apa tuh kaki Kayaknya. tengah. Atau nanti Ronaldo atau mungkin kalau dibandingkan berharap goal of turnamen, mungkin moment of turnamen juga menarik. Kalau menurut gue moment Apa of tuh? turnamen Ronaldo nangis. Ronaldo nangis itu moment of turnamen kata gue. Tapi kalau nanti Portugal juara tuh yang diingat pasti Ronaldo nangis ya. Meme Kalau of goal of turnamen. turnamen gue menjagokan Arda Güler kayaknya bakal jadi goal of turnamen. Kalau Turki melaju sampai final kayaknya deh. Dan kalau nggak ada gol yang lebih bagus lagi dari itu ya. Ya, di perempat final nggak ada gol yang lebih bagus kayaknya nggak akan. Damar. Gol atau moment of the turnamen apa yang kira-kira potensial nih? Goal of the turnamen menurut gua Bellingham, karena itu juga momen of the turnamen. Karena itu yang tadi gua bilang, untuk nyetak gol sebagus itu di menit-menit krusial ketika tim lo lagi kalah itu nggak biasa banget itu ya. Nggak biasa banget, itu harus pemain yang punya mental baja lah, kayak pemain itu sih. Itu gol sinetron menurut gue itu. Iya benar. Gol settingan itu. Too good to be true ya. Too good to be Gol true. settingan itu. Kayak ketemu jodoh gara-gara nabrak pas pegang buku gitu. Bellingham. Terus sampai si Bellingham pas diselebrasikan who else ya, yang gue bilang dia serasa pemain paling jago saat dia gol salto itu gitu. Jadi kayak ya dia jago iya gitu, tapi kayaknya kalau Inggris juara Euro mungkin dia dapat Ballon d'Or kalau menurut gue. Ballon d'Or bisa jadi kan sekarang isunya kan dua, si Vinicius atau Bellingham kan. Vinicius kalau juara Copa America mungkin bisa jadi Ballon d'Or. Cuma kalau Bellingham dapat Piala Eropa seperti harapan Bapak Nesta itu, ya mungkin Bellingham dapat Ballon d'Or kayaknya. Karena Brazil juga papuk di Copa America. Oke. Ini udah lumayan, udah sejam kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita tutup dulu dan kita ketemu lagi setelah 8 besar selesai ya kalau nggak salah ya. Ya. Oke, mari kita lihat nanti rekaman episode ini, mana ramalan yang menjadi benar dan mana yang hanya bola semata. Oke. Gue Bajai pamit mewakili Nesta, Damar dan Aulia Bintang Pratama sebagai Kidman CNN. See you.